Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi. Dalam materi peluang yang sudah kita bahas pada video kemarin mengenai kaidah pencacahan, kali ini adalah lanjutannya, yaitu permutasi dan kombinasi. Baik, langsung saja akan saya tampilkan PowerPoint-nya. Nah, dalam materi peluang itu yang sudah kita bahas, sekarang kita masuk ke tampilan yang pertama, yaitu setelah menyaksikan tayangan ini, kalian bisa menentukan permutasi dan kombinasi. Nah, nanti pada video selanjutnya akan saya bahas mengenai peluang kejadian dari berbagai situasi. Langsung saja, permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia ditulis PNR atau PNR, ini bisa ditulis secara vertikal atau horizontal, adalah banyak cara menyusun R unsur yang berbeda diambil dari sekumpulan N unsur yang tersedia. Dengan rumusnya adalah permutasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N dikurangi R faktorial. Nah, bagaimana cara menerapkan rumus ini? Kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh 1. Banyak cara menyusun pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang diambil dari 5 orang calon adalah titik-titik. Nah, penyelesaiannya, penyelesaian. Banyaknya calon yang disediakan adalah 5. Itu N sama dengan 5. Sedangkan pengurus yang akan dibentuk adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi ada 3. Jadi R-nya sama dengan 3. Sehingga sesuai dengan rumus yang sudah saya sampaikan tadi, permutasi R dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N dikurangi R faktorial sama dengan N-nya diganti 5, kemudian R-nya diganti 3. Sehingga didapat 5 faktorial dibagi 2 faktorial. 2 faktorial ini dari 5 dikurangi 3. Nah, 5 faktorial sendiri itu bisa kita tulis 2 faktorial dikali 3, dikali 4, dikali 5. Dibagi 2 faktorial. Nah, karena sama-sama ada 2 faktorialnya, maka bisa kita sederhanakan. Sehingga didapatlah 3 kali 4 kali 5. Sama dengan 60. Nah, kesimpulannya, banyak cara menyusun pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang diambil dari 5 orang calon adalah 60 cara. Gimana? Kalau memang belum memahami, saya beri contoh yang kedua. Contoh 2. Banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dibentuk dari angka-angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, di mana setiap angka hanya boleh digunakan
1 kali adalah titik, titik, titik. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Berikut, yaitu penyelesaian. Angka yang disediakan adalah 6. Jadi N-nya sama dengan 6. Angka berapa saja? 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sedangkan yang ditanyakan adalah bilangan yang terdiri dari 3 angka. Jadi R-nya sama dengan 3. Nah, sesuai dengan rumus yang sudah saya tampilkan di awal, permutasi R unsur dari N unsur itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial, sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3 faktorial. Didapatkan 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Dari mana 3 faktorial ini? 3 faktorial dari 6 dikurangi 3 faktorial. Sehingga bisa kita teruskan. 6 faktorial bisa kita tulis 3 faktorial dikali 4, dikali 5, dikali 6. Dibagi 3 faktorial. Karena sama-sama ada 3 faktorialnya, maka bisa kita sederhanakan. Nah, sisanya adalah 4 kali 5 kali 6. 4 kali 5 kali 6 ini sama dengan 120. Apa kesimpulannya? Banyaknya bilangan yang bisa disusun dari angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Bilangan yang terdiri dari 3 angka, di mana setiap angka hanya digunakan 1 kali adalah 120 cara. Nah, dari 2 contoh yang sudah saya tampilkan, semoga membuat kalian memahami mengenai permutasi R unsur dari N unsur. Nah, setelah permutasi, saya masuk ke kombinasi. Kalau permutasi tadi lambangnya P, sekarang kombinasi ini lambangnya C. Apa kombinasi itu? Kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia ditulis CNR atau CNR, bisa ditulis secara vertikal dan horizontal, adalah banyak cara mengelompokkan R unsur yang diambil dari sekumpulan N unsur yang tersedia. Rumus dari kombinasi R unsur dari N unsur itu sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N dikurangi R faktorial. Kalau di permutasi tadi tidak ada R faktorialnya, di kombinasi ini ada R faktorial. Ya, jadi kalian bisa membedakan kalau di permutasi tidak ada R faktorialnya, kalau di kombinasi ada R faktorial. Bagaimana kita menerapkan rumus ini? Mari kita perhatikan contoh. Contoh 1. Seorang siswa diharuskan mengerjakan 6 dari 8 soal. Tetapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Banyak pilihan yang dapat diambil oleh siswa adalah titik-titik. Nah, dari contoh 1 ini penyelesaiannya mari kita selesaikan. Yang pertama, kita bisa dapatkan sebuah data dari soal. Siswa disuruh mengerjakan 6 dari 8. Tetapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Berarti tinggal memilih 2 soal lagi. Dari soal nomor 5 sampai nomor 8. Nah, soal nomor 5 sampai nomor 8 itu dipilih ada berapa soal? Ya, 4. Jadi N-nya sama dengan 4.
Karena tinggal memilih 2 soal lagi berarti R-nya sama dengan 2. Kombinasi 2 dari 4 itu sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali dalam kurung 4 dikurangi 2 faktorial. Di sini didapatkan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, di mana 4 faktorial ini bisa kita tulis sebenarnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial juga begitu, 2 kali 1. Sehingga bisa kita sederhanakan menjadi 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 6. Berarti siswa itu bisa memilih 6 pilihan dari soal yang disampaikan di soal nomor 1. Baik, kita lanjut di contoh yang kedua. Contoh kedua, dari sebuah kantong yang berisi 10 bola merah dan 8 bola putih akan diambil 6 bola sekaligus secara acak. Jadi ngambilnya secara acak. Banyak cara mengambil 4 bola merah dan 2 bola putih adalah titik-titik. Nah, di sini berarti ada 2 kombinasi. Kombinasi yang pertama adalah kombinasi pengambilan 4 bola merah dari 10 bola merah. Kombinasi yang kedua adalah pengambilan 2 bola putih dari 8 bola putih. Penyelesaiannya, ini kombinasi yang pertama. Mengambil 4 bola merah dari 10 bola merah. Berarti R-nya 4, N-nya 10. Nah, kombinasi 4 dari 10 itu bisa ditulis 10 faktorial dibagi 4 faktorial dalam kurung 10 dikurangi 4 faktorial. Sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 6 faktorial. Nah, dari 10 faktorial dibagi 4 faktorial kali 6 faktorial bisa kita jabarkan 6 faktorial dikali 7 dikali 8 dikali 9 dikali 10 dibagi 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 6 faktorial. Karena sama-sama ada 6 faktorialnya maka kita sederhanakan. Penyebutnya ada 7 kali 8 kali 9 kali 10 dan yang di bawah ada 1 kali 2 kali 3 kali 4. Ini bisa disederhanakan menjadi 7 kali 3 kali 10. Sama dengan 210. Itu adalah hasil kombinasi yang pertama. Kemudian, kombinasi yang kedua adalah mengambil 2 bola putih dari 8. Berarti R-nya 2, N-nya 8. Berarti kombinasi 2 dari 8. Sama dengan 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali dalam kurung 8 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 faktorial. Nah, setelah 8 faktorial dibagi 2 faktorial kali 6 faktorial, maka didapatkan 6 faktorial dikali 7 dikali 8 dibagi 1 kali 2 kali 6 faktorial. Dari sini bisa kita sederhanakan 6 faktorialnya, kemudian 8 dibagi 2 sama dengan 4, menghasilkan 7 kali 4. Sama dengan berapa? 28. Sehingga bisa disimpulkan bahwa banyak cara mengambil 4 bola merah dan 2 bola putih dari 10 bola merah dan 8 bola putih adalah perkalian dari kombinasi 4 dari 10 dan kombinasi 2 dari 8. Berarti bisa kita hitung 7 kali 3 kali 10 sama dengan 210 dikali 7 kali 4 sama dengan 28 adalah 5.880 cara. Nah,
Dari dua contoh itu, saya berharap kalian bisa mengerti apa perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Demikianlah video yang bisa saya tampilkan. Semoga bermanfaat. Untuk video selanjutnya akan saya tampilkan pada waktu yang akan datang. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.